Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang memilih topik pengaruh literasi digital terhadap kualitas pendidikan. Ada saya, Abraham Saduta, teman saya sebagai Junaidi Mujianto, Kendrick Vigo, dan juga Kadek Wira Dharma Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang. Mulai berkembangnya era digital di masa sekarang dan munculnya pandemi global yang mengakibatkan adanya batasan-batasan untuk masyarakat dalam berkegiatan, serta masih rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Adanya ketimpangan kualitas pendidikan antar usia dan antar daerah mengakibatkan susahnya mendapatkan informasi secara langsung seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain. Sehingga hanya media digital saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Media digital yang sudah ada di sekeliling kita yaitu handphone, televisi, radio, dan masih banyak lagi. Tetapi tidak semua orang bisa menggunakan teknologi digital dengan baik dan benar. Sehingga muncul berita palsu atau berita hoax yang mudah disebar di sosial media secara terbuka hanya untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihak yang lain. Hal seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang hanya memiliki kecerdasan tetapi tidak memiliki kesadaran dalam menggunakan teknologi digital. Yang kedua, ada rumusan masalah yang kami temukan. Yang pertama, ada apa yang terjadi jika masyarakat dan para pelajar tidak meliteratur mengenai digital. Dua, siapa saja yang berhak mengambil manfaat dari teknologi digital. Ketiga, di manakah daerah di Indonesia yang memiliki kompetensi tinggi mengenai literasi digital. Keempat, kapan para pelajar dan masyarakat bisa menggunakan teknologi digital untuk mengenal sesuatu yang dengan lebih lama. Kelima, mengapa pelajar lebih penting daripada masyarakat mengenai literasi digital. Keenam, bagaimana cara masyarakat dan pelajar menghadapi perkembangan teknologi zaman ke zaman. Ketiga, ada berisi tujuan, yaitu meningkatkan dan menyetarakan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi negara yang kuat. Untuk itu, Indonesia juga sedang dalam proses untuk membangun dan meningkatkan literasi digital ini. Dan para pelajar serta masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini. Dengan menyaring segala informasi yang ada dan terbukti fakta, para pelajar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai asupan ilmu yang mereka butuhkan. Selain itu, masyarakat juga harus akan informasi dari pemerintah, luar negeri, atau bahkan berita sebagai hiburan. Dengan ini, Indonesia akan cepat maju apabila para pelajar dan masyarakat memiliki kecerdasan dan kesadaran yang seimbang. Untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Kadek Wira. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, literasi digital. Sangat diperlukan adanya literatur digital besar-besaran yang dapat menuntut kompetensi teknologi yang lebih besar. Literasi digital sangatlah penting akhir-akhir ini, di mana kita malah diadu oleh kecerdasan ketika bertemu dengan teknologi modern. Sehingga diperlukan adanya kompetisi-kompetisi besar-besaran mengenai digital. Manusia dituntut lebih profesional dalam menggunakan teknologi digital yang mereka ciptakan sendiri. Selanjutnya ada pelajar dan masyarakat. Masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap berkembangnya teknologi modern, terutama pada para pelajar. Mengapa? Para pelajar sangatlah berperan penting daripada masyarakat biasa, karena pelajar adalah orang yang sedang menimba ilmu, di mana mereka haus akan berita-berita terkini untuk mencukupi kebutuhan primer mereka yaitu ilmu. Sedangkan para masyarakat sendiri perlu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya ada bab 3 yang akan dijelaskan oleh Kendrick Vigo. Oke, dalam bab 3 ini akan dijelaskan tentang gagasan. Yang pertama ada kurangnya pengetahuan mengenai teknologi digital. Di era modern seperti saat ini, sudah banyak orang yang menikmati perkembangan teknologi.
tetapi kebanyakan dari mereka hanya tahu ketika menggunakannya dan tidak menyerap manfaatnya. Banyak dari pengguna teknologi baru yang hanya memiliki kecerdasan tetapi tidak sepenuhnya memiliki kesadaran akan akibat ke depannya. Yang kedua ada dampak penggunaan teknologi modern. Sangat diperlukan adanya literatur mengenai digital secara berkelanjutan dengan mengadakan kompetisi besar-besaran untuk mendorong para pelajar dan masyarakat supaya tidak berada di jalan yang salah. Ada pula data menyajikan seberapa banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan sosial media yang pada gambar seperti berikut ini. Persentase di atas menunjukkan bahwa masyarakat meluangkan setidaknya 3 jam 26 menit setiap harinya hanya untuk mencari berita yang sedang tren. Ada pula orang yang menggunakan lebih dari 4 jam hanya untuk berputar-putar di platform sosial yang sama. Hal seperti itu sudah cukup merusak sel saraf pada otak dan sel saraf pada mata, sehingga memunculkan dampak negatif ketika terlalu sering menggunakan teknologi digital. Bukan untuk mencari informasi, tetapi malah digunakan untuk bermain game online sampai berjam-jam. Dari sisi inilah Indonesia bimbang dengan kemajuan negaranya. Dan pada bab 4 ini akan dijelaskan pada teman saya, yaitu Junaidi. Baik, sekarang saya ambil alih. Pada bab 4 ada penutup. Nah, di dalam penutup ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Indonesia merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa. Nah, menjadikan Indonesia negara yang bimbang untuk maju. Mengapa? Karena di mana banyak pelajar dan masyarakat di Indonesia memiliki kecerdasan yang tinggi, namun memiliki kesadaran yang cukup rendah ketika menggunakan teknologi digital. Nah, kita sebagai pelajar yang memiliki cukup ilmu pengetahuan mengenai digitalisasi harus rela berkorban untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudara kita yang haus akan ilmu pengetahuan mengenai digitalisasi. Selain membuat orang lain menjadi mengerti akan digitalisasi, Indonesia juga akan mudah menjadi negara maju dikarenakan para pelajar dan masyarakatnya memiliki kecerdasan dan kesadaran yang seimbang. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 4 literasi digital. Terima kasih.